Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Coba Islam. Selamat datang di episode kelima dari kisah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita melanjutkan perjalanan penuh hikmah ini, bagi yang belum menyaksikan episode sebelumnya, kami sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Dengan begitu, rangkaian kisah yang syarat pelajaran ini akan lebih mudah dipahami secara menyeluruh. Ingat ya sahabat, jangan sampai ada episode yang terlewat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Cukup iklannya saja yang boleh di-skip. Kami berharap kisah ini bisa menjadi inspirasi dan membawa manfaat besar bagi kita semua. Sahabat Coba Islam, sebelum kita mulai kisah penuh makna ini, mari bersama-sama kita lantunkan salawat kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami mengajak Anda untuk menyaksikan video ini hingga akhir, agar setiap kisah yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, tanpa ada kesalahpahaman. Jangan lupa dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada hal yang perlu dikoreksi atau diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai kisahnya. Setelah berbagai cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah tidak membuahkan hasil, kaum kafir Quraisy semakin murka. Mereka menyadari bahwa ajaran Islam terus menyebar, menggerogoti pengaruh serta kekuasaan mereka. Dalam sebuah pertemuan tertutup, para pemimpin Quraisy termasuk Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Umayyah bin Khalaf berkumpul di Darun Nadwah. Kita harus menghentikan Muhammad dan para pengikutnya. Jika tidak, seluruh kota ini akan tunduk pada ajarannya, seru Abu Jahal dengan nada geram. Abu Sufyan mengangguk setuju. Benar, tetapi bagaimana caranya? Kekerasan tidak berhasil, justru semakin banyak orang yang bersimpati kepada mereka. Setelah perdebatan panjang, mereka akhirnya sepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang beriman maupun yang masih kafir, kecuali Abu Lahab yang berpihak kepada Quraisy. Sebuah dokumen berisi keputusan pemboikotan pun ditulis, menetapkan larangan keras untuk menikah, berdagang, berbicara, atau berinteraksi dengan kedua kabilah tersebut, kecuali jika mereka menyerahkan Muhammad kepada Quraisy. Dokumen tersebut kemudian digantung di Ka'bah, sebagai simbol kesepakatan mereka yang dianggap suci. Dengan ini, babak baru penderitaan bagi Rasulullah dan keluarganya pun dimulai. Akibat pemboikotan itu, Bani Hashim dan Bani Muthalib terisolasi, baik yang telah beriman maupun yang belum, kecuali Abu Lahab. Mereka terkepung di perkampungan Abu Thalib sejak awal Muharram tahun ke-7 kenabian. Ya Rasulullah, makanan semakin sulit didapat, keluh Fatimah binti Muhammad dengan mata berkaca-kaca sambil memeluk perutnya yang kosong. Rasulullah menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Bersabarlah wahai anakku, Allah selalu bersama kita. Tidak ada perjuangan di jalan kebenaran yang tanpa ujian, ucap beliau dengan lembut. Bani Hashim dan Bani Muthalib terisolasi di perkampungan Abu Thalib. Setiap malam, suara tangisan anak-anak yang kelaparan menggema di antara tenda-tenda mereka. Para ibu menggendong bayi-bayi yang lemah karena kurangnya asupan makanan. Kadang-kadang mereka hanya bisa makan dedaunan atau kulit binatang yang direndam air untuk sekadar mengganjal perut. Abu Thalib, meskipun belum memeluk Islam, tetap setia mendukung keponakannya. Aku tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada mereka, katanya dengan suara bergetar saat menghadapi para pemimpin Quraisy yang datang menawarkan perdamaian dengan syarat menyerahkan Rasulullah. Namun semakin lama tekanan itu semakin berat. Dalam percakapan yang penuh emosi, Abbas bin Abdul Muthalib berbicara kepada Abu Thalib. Saudaraku, kita tidak bisa terus seperti ini. Anak-anak kita semakin menderita, kita perlu mencari jalan keluar. Abu Thalib menghela napas panjang. Aku mengerti Abbas, tapi apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak akan mengkhianati Muhammad. Di tengah penderitaan itu, Rasulullah tetap teguh. Beliau terus menyemangati para sahabatnya. Pada suatu malam yang sunyi, beliau berbicara kepada mereka yang berkumpul di sekitar api kecil. Saudaraku, jangan pernah ragu bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang setia.
cobaan ini akan berakhir, dan ketika saat itu tiba, kebenaran akan bersinar lebih terang. Bilal bin Rabah mengangguk menahan air mata. Ya Rasulullah, aku lebih rela mati daripada kembali kepada kekafiran. Rasulullah tersenyum. Bukan begitu Bilal, kita tidak mencari kematian, melainkan keridaan Allah. Bertahanlah, karena pertolongannya pasti akan datang. Setelah 3 tahun pemboikotan pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian, akhirnya pemboikotan itu dibatalkan. Hal ini bermula dari perpecahan di kalangan Quraisy sendiri, antara mereka yang ingin mempertahankan pemboikotan dan mereka yang menolaknya, dengan alasan bahwa yang menderita akibat pemboikotan ini adalah keluarga mereka sendiri. Seiring waktu, jumlah orang yang menentang pemboikotan semakin bertambah, hingga akhirnya menjadi suara mayoritas. Bahkan beberapa pemimpin Quraisy mulai merasa bahwa tindakan ini tidak manusiawi. Pada suatu malam, di rumah Hisham bin Amr, para tokoh Quraisy yang masih memiliki hati nurani berkumpul. Kita ini manusia. Bagaimana mungkin kita membiarkan anak-anak dan perempuan kelaparan hanya karena mereka melindungi Muhammad? Seru Hisham dengan emosi yang meluap. Mutim bin Adi, yang juga mulai tersentuh hatinya, menimpali. Aku setuju. Ini sudah keterlaluan. Kita harus menghentikan pemboikotan ini. Mereka akhirnya bersepakat untuk menentang keputusan pemboikotan, meskipun mereka sadar bahwa tindakan ini bisa memicu perlawanan dari sesama pemimpin Quraisy. Di tengah situasi yang semakin memanas, Rasulullah menerima wahyu dari Allah bahwa dokumen pemboikotan yang tergantung di Ka'bah telah dimakan oleh rayap, kecuali bagian yang menyebut nama Allah. Rasulullah segera menyampaikan kabar ini kepada pamannya, Abu Thalib. Dengan penuh keyakinan, Abu Thalib menemui para pemimpin Quraisy di Ka'bah. Wahai kaum Quraisy, aku membawa sebuah usulan. Jika apa yang dikatakan keponakanku tentang dokumen kalian terbukti benar, maka hentikanlah pemboikotan ini. Tetapi jika dia berbohong, aku sendiri yang akan menyerahkannya kepada kalian, tegas Abu Thalib. Para pemimpin Quraisy menerima tantangan tersebut. Ketika dokumen itu diambil, ternyata benar bahwa rayap telah memakan seluruh isinya, kecuali bagian yang menyebut nama Allah. Mutim bin Adi bermaksud merobek lembaran perjanjian itu, tetapi ia mendapati bahwa rayap telah menghabiskannya, kecuali bagian yang bertuliskan dengan namamu, ya Allah. Mutim bin Adi lalu berdiri di depan Ka'bah dengan wajah penuh keyakinan. Lihatlah, ini adalah bukti bahwa apa yang kita lakukan selama ini salah. Aku mendukung penghentian pemboikotan ini, serunya lantang. Satu persatu para pemimpin Quraisy mulai goyah. Akhirnya, dengan suara mayoritas mereka sepakat untuk mengakhiri pemboikotan. Rasulullah dan Bani Hashim pun keluar dari perkampungan Abu Thalib. Udara segar Mekah kembali menyentuh wajah mereka, tetapi penderitaan selama 3 tahun itu telah meninggalkan luka yang mendalam. Peristiwa ini menjadi pelajaran tentang keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran. Meskipun menghadapi cobaan berat, Rasulullah dan para sahabat tetap teguh dalam keimanan. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 2 menggambarkan bagaimana kaum musyrik tetap menolak kebenaran, meskipun bukti-bukti kenabian begitu nyata. Dan jika mereka, orang-orang musyrik, melihat suatu tanda, mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. QS Al-Qamar 2. Rasulullah mengajarkan bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran. Dan hanya dengan kesabaran, keyakinan, dan doa, kemenangan akan tiba. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Abu Thalib, paman Rasulullah yang selama ini menjadi pelindung dan pendukung setia beliau, mulai jatuh sakit. Hari demi hari, kondisinya semakin melemah. Hingga akhirnya ia berada di ambang ajal. Saat itu kesedihan menyelimuti hati Rasulullah. Abu Thalib bukan sekadar paman, tetapi juga sosok yang dengan segala pengorbanannya selalu berada di barisan terdepan dalam membela keponakannya dari ancaman kaum Quraisy. Pada bulan Rajab, tahun ke-10 kenabian, hanya beberapa bulan setelah cobaan berat akibat pemboikotan,
Abu Thalib semakin mendekati akhir hayatnya. Dengan hati penuh kasih dan harapan, Rasulullah datang menghampiri tempat pamannya berbaring. Di sisi lain duduk pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua orang musyrik yang selalu menentang dakwah Islam. Dengan suara lembut dan penuh pengharapan, Rasulullah berkata kepada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dapat aku jadikan pembelaan untukmu di sisi Allah." Namun Abu Jahal, yang sejak awal berniat menggagalkan usaha ini, segera menyela dengan nada keras, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita, Abdul Muthalib? Apakah engkau akan mengikuti ajaran Muhammad?" Suara nyaringnya memenuhi ruangan, menciptakan tekanan yang begitu berat. Abdullah bin Abi Umayyah turut menambahkan, "Pikirkan Abu Thalib, bagaimana pandangan kaummu jika engkau meninggalkan kepercayaan mereka?" Rasulullah dengan penuh kesabaran kembali mengulangi permohonannya. "Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat itu. Dengan kalimat tersebut, aku akan bersaksi untukmu di hadapan Allah." Namun tekanan dari Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tak kunjung berhenti. Mereka terus mengulang-ulang pertanyaan penuh ejekan dan tekanan. Pada akhirnya dalam detik-detik terakhir hidupnya, Abu Thalib berkata, "Aku tetap berada dalam agama Abdul Muthalib." Mendengar pernyataan itu, Rasulullah terdiam. Kesedihan yang mendalam tergambar di wajah beliau. Pamannya yang begitu dicintai menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya. Namun, dengan hati penuh kasih, Rasulullah tetap menunjukkan harapan. "Aku akan memohonkan ampun untukmu, wahai pamanku, selama aku tidak dilarang melakukannya." Tak lama setelah itu, turunlah firman Allah Ta'ala yang menegaskan batasan bagi Rasulullah dan kaum muslimin dalam memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah kerabat dekat, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahannam. QS At-Taubah 113. Allah juga menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya engkau, Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki." QS Al-Qashash 56. Setelah mendengar wahyu tersebut, Rasulullah hanya bisa berserah diri kepada Allah. Abu Thalib telah meninggalkan dunia tanpa mengucapkan kalimat tauhid. Meski demikian, Rasulullah tak pernah melupakan pengorbanan dan cinta pamannya yang begitu besar sepanjang hidupnya. Kepergian Abu Thalib meninggalkan duka yang mendalam di hati Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib yang memahami betapa besar peran Abu Thalib dalam menjaga Rasulullah berkata dengan suara bergetar, "Bagaimana kita bisa membalas segala pengorbanan Abu Thalib? Dia telah mempertaruhkan segalanya demi kita, meskipun ia tak pernah memeluk Islam." Fatimah, putri Rasulullah, yang menyaksikan kesedihan ayahnya, mendekat dengan air mata berlinang. "Ayah, apakah kini tidak ada lagi yang akan melindungimu dari kezaliman Quraisy?" tanyanya lirih. Rasulullah mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih, lalu berkata dengan lembut, "Jangan bersedih, wahai putriku. Allah adalah pelindung kita, dan Dialah yang akan menolong kita." Rasulullah kerap mengenang bagaimana Abu Thalib selalu membelanya di saat-saat sulit, terutama selama masa pemboikotan. Abu Thalib adalah tameng yang melindungi dakwah Islam dari ancaman kaum Quraisy. Meskipun hatinya pilu karena pamannya tidak mengucapkan kalimat tauhid sebelum wafat, Rasulullah tetap mengenang segala kebaikannya dan mendoakannya dalam diam. Sejak kepergian Abu Thalib, kaum musyrik Quraisy merasa lebih bebas menindas Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka semakin berani melancarkan penghinaan dan kekerasan secara terang-terangan. 2 bulan setelah kehilangan pamannya yang selama ini menjadi pelindungnya, Rasulullah kembali diuji dengan cobaan yang lebih berat. Di tahun yang sama, tepat 10 tahun setelah menerima wahyu, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid wafat pada usia 65 tahun. Saat itu Rasulullah berusia 50 tahun. Kepergian Khadijah, istri tercinta yang selalu setia menemani dan mendukungnya, meninggalkan kesedihan mendalam di hati beliau. Hari itu terasa begitu berbeda.
Wajah Khadijah yang biasanya berseri, kini tampak pucat dan melemah. Tubuhnya yang dulu kuat, kini tak lagi mampu menahan beratnya ujian yang terus datang silih berganti. Khadijah terbaring di pembaringannya, sementara di sisinya Rasulullah duduk dengan hati pilu. Tatapan beliau tak lepas dari wajah istri yang telah berbagi suka dan duka bersamanya. Dengan suara lirih, Khadijah memanggil suaminya, "Wahai suamiku, mendekatlah." Rasulullah segera mendekat dan menggenggam tangan Khadijah yang semakin lemah. "Aku di sini, wahai Khadijah. Aku di sisimu," ujar beliau dengan suara bergetar. Khadijah tersenyum tipis meski tubuhnya terasa semakin lemah. "Aku ingin engkau tahu bahwa aku tak pernah menyesali satu pun keputusan yang kuambil untuk mendampingimu. Segala yang telah kukorbankan, harta, tenaga, dan diriku, semua itu demi mendukung perjuanganmu di jalan Allah." Air mata mengalir di pipi Rasulullah. "Wahai Khadijah, engkaulah penolong terbesar dalam dakwahku. Engkau yang pertama kali percaya kepadaku ketika semua orang meragakan. Aku tak tahu bagaimana harus melanjutkan perjalanan ini tanpamu." Khadijah adalah wanita yang selalu berada di sisi Rasulullah sejak awal dakwahnya. Saat wahyu pertama turun di Gua Hira, Khadijah adalah orang pertama yang menenangkan beliau dan membawanya kepada Waraqah bin Naufal untuk mencari penjelasan. Dalam setiap langkah Rasulullah, Khadijah selalu hadir, memberikan dukungan, kekuatan, dan cinta tanpa syarat. "Wahai Khadijah," lanjut Rasulullah dengan suara lirih, menahan gejolak di hatinya. "Wahai Khadijah," lanjut Rasulullah dengan suara bergetar, "Allah telah memberitahuku bahwa engkau adalah wanita mulia yang telah dipilihnya untukku. Allah telah menyiapkan surga untukmu, surga yang penuh dengan kenikmatan. Engkau adalah perhiasan yang tiada duanya." Khadijah kembali tersenyum, kali ini dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin menjadi istrimu, wahai Rasulullah. Aku hanya ingin menjadi bagian dari perjuanganmu. Jika aku harus pergi sekarang, aku pergi dengan bahagia karena aku tahu Allah meridaiku." Waktu seolah berjalan begitu lambat. Khadijah semakin lemah, napasnya semakin berat. Rasulullah tetap menggenggam tangannya, tak ingin sedetik pun beranjak dari sisinya. Dalam keheningan yang begitu pilu, Khadijah mengucapkan kata-kata terakhirnya. "Wahai suamiku, lanjutkanlah perjuangan ini. Jangan pernah berhenti, aku akan menantimu di surga." Dan dengan napas terakhirnya, Khadijah mengucapkan, "La ilaha illallah." Khadijah pergi meninggalkan dunia ini. Rasulullah menutup matanya, air mata tak lagi bisa ia bendung. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Selamat jalan, wahai pendamping hidupku. Aku bersaksi bahwa engkau adalah wanita terbaik yang pernah ada. Setelah jenazah Khadijah dipersiapkan, Rasulullah sendiri turun ke liang lahat untuk memakamkannya. Setiap gumpalan tanah yang beliau timbun terasa seolah menambah beban di hatinya. Para sahabat yang menyaksikan pun tak mampu menahan tangis, melihat betapa besar cinta Rasulullah kepada istrinya. Sejak hari itu, kehidupan Rasulullah terasa begitu sunyi. Khadijah bukan sekadar istri, dia adalah sahabat sejati, pendukung tanpa lelah, dan penghibur di saat-saat tersulit. Rasulullah kerap mengenang Khadijah di hadapan para sahabatnya. Dengan suara penuh kasih, beliau berkata, "Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku saat yang lain mendustakanku. Dia mengorbankan seluruh hartanya demi perjuanganku, sementara orang-orang enggan membantuku. Dan darinya, Allah menganugerahiku keturunan." Sepeninggal Khadijah, hati Rasulullah terasa kehilangan separuh kekuatannya. Setiap sudut rumah mengingatkan beliau pada sosok istri tercinta. Di setiap langkah, kenangan tentangnya hadir, kenangan yang syarat akan kasih sayang dan pengorbanan. Rasulullah sering duduk termenung di tempat yang biasa digunakan Khadijah untuk bersandar atau berbincang dengannya, seolah masih berharap mendengar suara lembutnya sekali lagi. Suatu malam, Rasulullah duduk sendirian di rumah. Cahaya rembulan menyelinap melalui celah dinding, menerangi ruangan yang kini terasa hampa.
Dalam kesunyian itu, Rasulullah berbisik, seolah berbicara kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, betapa aku merindukan suara lembutmu, senyummu yang menyejukkan, dan kata-katamu yang penuh kebijaksanaan. Engkau adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepadaku di dunia ini." Beliau teringat bagaimana Khadijah selalu menyambutnya dengan senyum hangat setelah seharian berdakwah. Saat Rasulullah pulang dengan wajah letih akibat hinaan dan cercaan kaum Quraisy, Khadijah akan berkata dengan lembut, "Wahai suamiku, jangan bersedih, engkau adalah utusan Allah. Mereka yang mencemooh tidak menyadari betapa agungnya tugas yang engkau emban. Allah akan selalu bersamamu." Rasulullah juga mengenang saat Khadijah rela mengorbankan seluruh hartanya demi mendukung perjuangan dakwah Islam. Rasulullah mengenang kata-kata Khadijah, "Harta ini hanyalah titipan dari Allah, dan jika dapat digunakan untuk mendukung perjuanganmu, menyebarkan risalahnya, maka gunakanlah semuanya tanpa ragu." Di malam-malam tertentu, Rasulullah duduk sendiri, menatap langit, berbicara kepada Allah sambil mengenang istri tercintanya. Dalam suara lirih yang penuh kerinduan, beliau berdoa, "Ya Allah, Khadijah adalah wanita yang mencintaiku saat dunia membenciku, yang tetap berada di sisiku ketika semua orang menjauhiku. Dia adalah cahaya di tengah gelapnya perjuanganku. Ampunilah Khadijah dan tempatkanlah dia di surgamu yang tertinggi." Dikisahkan bahwa Rasulullah pernah melantunkan sebuah syair untuk mengenang Khadijah. Dengan suara yang bergetar karena kehilangan, beliau berkata, "Wahai Khadijah, dalam kesunyian ini aku merindukan senyummu yang lembut, hatimu yang bening bak embun pagi. Engkau adalah cahaya dalam kegelapan, ketenangan di tengah badai kehidupan. Wahai Khadijah, engkau telah pergi, namun cintamu tetap abadi. Doaku selalu mengiringimu di sisinya. Wahai wanita mulia, penyejuk hatiku, surga telah menantimu. Wahai bidadari dunia." Syair itu membuat para sahabat yang mendengarnya terdiam, menahan haru. Mereka melihat betapa dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah, cinta yang tulus, abadi, dan penuh keberkahan. Rasulullah juga sering mengenang kebaikan Khadijah setiap kali menerima hadiah dari sahabat-sahabat lama istrinya. Suatu hari, seorang wanita tua datang membawa sesuatu untuk Rasulullah. Dengan penuh penghormatan, beliau menyambutnya dan berkata, "Engkau adalah sahabat Khadijah. Bagaimana kabarmu? Adakah sesuatu yang bisa aku bantu?" Ketika para sahabat bertanya mengapa beliau begitu peduli, Rasulullah menjawab, "Wanita ini adalah sahabat Khadijah. Setiap kali aku melihatnya, aku kembali teringat pada Khadijah dan kebaikannya kepada semua orang." Wafatnya Khadijah membawa kesedihan yang mendalam bagi Rasulullah. Namun dari peristiwa ini, umat Islam belajar tentang cinta, pengorbanan, serta kesetiaan yang tiada tandingannya. Khadijah adalah teladan seorang istri yang penuh dedikasi, seorang ibu yang penuh kasih sayang, dan seorang muslimah yang memiliki keimanan yang kokoh. Tahun itu dikenang dalam sejarah sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Kepergian Khadijah meninggalkan kehampaan yang tak tergantikan dalam kehidupan Rasulullah. Namun semangat dan cintanya tetap hidup dalam setiap langkah perjuangan beliau. Semoga kita semua dapat meneladani sosok Khadijah binti Khuwailid, wanita agung yang menjadi cahaya dalam kehidupan Rasulullah. Allahumma irham Khadijah. Tahun ke-10 kenabian menjadi masa yang begitu berat bagi Rasulullah. Dalam kurun waktu beberapa bulan, beliau kehilangan dua orang yang paling berharga dalam hidupnya. Abu Talib, sang paman yang selalu melindunginya, dan Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta yang selalu setia mendampingi beliau dalam suka dan duka. Sejak kepergian Abu Talib, perlindungan fisik dan sosial bagi Rasulullah semakin melemah. Sementara itu, kehilangan Khadijah membuat hati beliau dipenuhi kesunyian yang mendalam. Dua peristiwa besar ini mengguncang perasaan Rasulullah, menjadikan tahun itu dikenang sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Setelah kepergian Khadijah, kesendirian Rasulullah semakin terasa. Para sahabat pun menyarankan agar beliau menikah kembali supaya ada seseorang yang dapat mendampingi dan membantu beliau dalam mengurus kehidupan rumah tangga.
Akhirnya, Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah, seorang wanita mulia yang telah lama memeluk Islam. Saudah adalah sosok yang penuh kesabaran dan kasih sayang. Sebelumnya, ia kehilangan suaminya, Sakran bin Amr, yang wafat setelah hijrah ke Habasyah. Saat dinikahi Rasulullah, Saudah telah berusia 50 tahun. Pernikahan ini bukan didasarkan pada keinginan duniawi, melainkan atas dasar kepedulian dan penghormatan. Saudah menjadi pendamping setia Rasulullah, meringankan beban beliau, serta memberikan ketenangan di tengah beratnya perjuangan dakwah. Meski hidup dalam kesederhanaan, Saudah dikenal sebagai wanita yang bijak dan selalu memberikan semangat kepada Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam. Sementara itu, tekanan dari kaum Quraisy semakin memuncak. Dengan hati penuh harapan, Rasulullah memutuskan untuk mencari dukungan di luar Mekah. Beliau memilih Taif, sebuah kota subur yang dihuni oleh masyarakat kaya dan berpengaruh. Dalam perjalanan itu, Rasulullah hanya ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Mereka melintasi padang pasir yang panas terik, menempuh perjalanan berhari-hari dengan perbekalan seadanya. Di sepanjang jalan, Rasulullah singgah di beberapa pemukiman, menyeru penduduknya kepada Islam. Namun, yang beliau temui hanyalah penolakan dan sikap dingin. "Apa yang kau inginkan, wahai Muhammad?" tanya seorang kepala suku di salah satu perkampungan. "Apakah engkau menghendaki kami meninggalkan ajaran nenek moyang hanya untuk mengikuti ucapanmu?" Dengan penuh kelembutan, Rasulullah menjawab, "Aku hanya mengajak kalian untuk mengenal Allah yang Maha Esa, meninggalkan sesembahan yang batil, dan menempuh jalan yang benar." Namun kata-kata beliau tak mampu melunakkan hati mereka. Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Taif dengan sisa harapan yang masih beliau genggam. Sesampainya di sana, beliau segera menemui para pemuka kota, berharap mereka akan memberikan dukungan atau setidaknya mau mendengarkan dengan hati yang terbuka. Rasulullah bertemu dengan 3 tokoh utama Taif, yakni saudara-saudara dari keluarga Abdialail. Dengan penuh keyakinan, beliau menyampaikan risalah Islam kepada mereka. "Aku datang membawa pesan dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Aku mengajak kalian untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepadanya." Namun tanggapan mereka sungguh menyakitkan. Salah seorang dari mereka mengejek dengan sinis, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu untuk diutus sebagai nabi?" Yang lain menimpali dengan nada merendahkan, "Jika benar engkau seorang nabi, lebih baik aku tidak berbicara denganmu. Dan jika engkau seorang pendusta, maka berbicara denganmu hanya akan mencoreng kehormatanku." Rasulullah menahan perih di hatinya dan tetap bersikap sabar. Dengan suara penuh ketulusan, beliau berkata, "Aku hanya ingin menyampaikan kebenaran. Aku tidak meminta imbalan apapun dari kalian." Namun, mereka tetap menolak dan mengusir beliau dari kota mereka. Selama 10 hari di Taif, Rasulullah terus berusaha menemui orang-orang berpengaruh. Namun setiap langkah beliau justru dibalas dengan penghinaan dan cemoohan. Bahkan, mereka menghasut penduduk dan anak-anak kecil untuk menyakiti beliau. Ketika Rasulullah melintas di jalan utama kota, sekelompok orang menghadang beliau. Anak-anak melempari beliau dengan batu, sementara orang dewasa mencaci maki tanpa sedikit pun belas kasihan. Zaid bin Haritsah berusaha melindungi Rasulullah, berdiri di hadapan beliau dan menahan lemparan batu dengan tubuhnya. Namun, serangan itu begitu dahsyat. Batu-batu terus menghujani Rasulullah hingga darah mengalir dari tubuh beliau. Dengan langkah tertatih, beliau tetap berjalan meski rasa sakit semakin menusuk. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri ke sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah sekitar 3 mil dari Taif. Di bawah rindangnya pohon anggur, Rasulullah dan Zaid duduk, mencoba menenangkan diri. Tubuh mereka dipenuhi luka, pakaian mereka berlumuran darah. Dalam keheningan yang menyayat hati, Rasulullah menundukkan kepala dan memanjatkan doa kepada Allah. "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, keterbatasan strategiku, serta kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Engkaulah pelindung bagi mereka yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau menyerahkan aku,
kepada orang asing yang memperlakukanku dengan kasar, atau kepada musuh yang menguasai urusanku. Asalkan engkau tidak murka kepadaku, aku tak peduli. Namun ampunanmu lebih luas bagiku. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu, yang dengan sinarnya kegelapan menjadi terang, dan segala urusan dunia serta akhirat menjadi baik. Janganlah engkau turunkan murkamu kepadaku, ya Allah. Tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolonganmu. Zaid yang duduk di samping Rasulullah terisak mendengar doa penuh kepasrahan itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau masih memohon kebaikan bagi mereka yang telah menyakiti kita dengan keji?" Rasulullah menoleh ke arahnya dengan tatapan lembut. Air mata masih membasahi wajahnya. "Karena mereka belum mengetahui, wahai Zaid. Jika mereka paham, mereka tidak akan berbuat seperti ini. Aku berharap suatu saat nanti Allah memberikan keturunan dari mereka yang menyembahnya dan meninggalkan kesyirikan." Air mata mengalir di wajah Rasulullah. Zaid menatap beliau dengan hati yang pedih. "Wahai Rasulullah, biarkan aku saja yang menanggung semua ini. Aku tidak rela melihat engkau diperlakukan dengan kejam seperti ini," ujar Zaid dengan suara bergetar. Rasulullah menggenggam tangan Zaid dengan lembut. "Jangan bersedih, Zaid. Allah melihat segalanya. Selama kita tetap teguh dalam keimanan, pertolongannya pasti akan datang." Dengan langkah pelan, Rasulullah melanjutkan perjalanan, menahan rasa sakit dari luka-luka di tubuhnya. Zaid bin Haritsah tetap setia di sisi beliau, berusaha melindungi wajah sang Nabi dari debu dan tatapan sinis orang-orang di sekitar. Taif, yang diharapkan menjadi tempat perlindungan, justru berubah menjadi ladang penghinaan yang lebih menyakitkan daripada yang mereka alami di Mekah. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kedua pemilik kebun itu memperhatikan Rasulullah dengan rasa iba. Meski mereka bukan pemeluk Islam, hati mereka tersentuh melihat kondisi Rasulullah yang penuh luka dan kelelahan. Mereka kemudian memanggil seorang budak bernama Adas yang beragama Nasrani. "Adas, bawakan setangkai anggur untuk pria itu," perintah Utbah dengan suara rendah. Adas pun berjalan menghampiri Rasulullah, membawa sebuah nampan berisi anggur. Saat Rasulullah menerima anggur tersebut, beliau mengucapkan "Bismillah". Ucapan itu membuat Adas tertegun. Dengan raut penasaran ia bertanya, "Kalimat ini bukan sesuatu yang biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Dari mana Anda mempelajarinya?" Rasulullah menatap Adas dengan penuh kasih. "Dari mana asalmu, wahai anak muda, dan apa agamamu?" Adas menundukkan kepala sebelum menjawab, "Saya berasal dari Ninawa dan saya seorang Nasrani." Jawab Adas dengan kepala tertunduk. Rasulullah tersenyum lembut. "Niniwe, negeri Nabi Yunus bin Matta. Dia adalah saudaraku. Yunus adalah seorang nabi, dan aku juga seorang nabi." Mata Adas membesar, hatinya bergetar mendengar kata-kata Rasulullah. "Bagaimana Anda bisa tahu tentang Yunus? Tidak ada seorang pun di sini yang mengenalnya," tanyanya dengan suara penuh keheranan. Rasulullah menatapnya dengan lembut. "Dia adalah utusan Allah sama seperti aku. Kami diutus untuk membawa kebenaran kepada umat manusia." Air mata mengalir di wajah Adas. Ia jatuh bersimpuh di hadapan Rasulullah, mencium tangan dan kaki beliau. "Demi Allah, tidak ada manusia sebaik Anda di muka bumi ini. Aku bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah," ucapnya dengan penuh keyakinan. Di balik kebahagiaan Adas yang baru saja menemukan kebenaran, kesedihan masih menyelimuti hati Rasulullah. Penolakan penduduk Taif, hinaan, serta lemparan batu yang melukai tubuh dan hatinya masih terasa pedih. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba langit terasa terang. Malaikat Jibril datang menghampiri, ditemani oleh malaikat penjaga gunung. Wajah malaikat itu penuh penghormatan. "Wahai Rasulullah," kata Jibril, "Allah telah melihat segala yang menimpamu di Taif. Ini adalah malaikat penjaga gunung. Jika engkau perintahkan, ia akan membalikkan kedua gunung ini dan menimpakan azab kepada penduduk Taif." Malaikat penjaga gunung melangkah maju dan berkata, "Wahai Rasulullah, katakan saja apa yang engkau kehendaki.
"Jika engkau mengizinkan, aku akan menimpakan gunung ini kepada mereka, sehingga tak seorang pun dari mereka tersisa." Namun Rasulullah menundukkan kepala. Beliau memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah beberapa saat, dengan suara penuh kelembutan, beliau berkata, "Tidak, jangan. Justru aku berharap Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka generasi yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya." Jibril tersenyum penuh ketakziman, sementara malaikat penjaga gunung mundur dengan penuh hormat. Keputusan Rasulullah menunjukkan betapa luas kasih sayangnya, bahkan terhadap mereka yang telah menyakitinya. Zaid berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa terus memaafkan mereka? Mereka telah menyakiti kita dengan begitu kejam." Rasulullah menatap Zaid dengan lembut. "Zaid, seorang nabi diutus bukan untuk melaknat, tetapi untuk membawa rahmat. Tugas kita adalah menyampaikan risalah Allah, bukan menjatuhkan hukuman. Biarkan Allah yang menentukan." Zaid terdiam, hatinya semakin kagum kepada Rasulullah. Meski dunia seakan menentangnya, beliau tetap penuh kasih dan harapan. Akhirnya Rasulullah dan Zaid memutuskan untuk kembali ke Mekah. Perjalanan pulang terasa berat, bukan hanya karena luka fisik yang mereka derita, tetapi juga luka di hati yang begitu mendalam. Setibanya di perbatasan Mekah, Rasulullah mencari perlindungan dari Mut'im bin Adi, seorang tokoh Quraisy yang dikenal memiliki jiwa keadilan. Mut'im menyetujui permintaan tersebut dan mengutus anak-anaknya untuk mengawal Rasulullah agar dapat memasuki Mekah dengan aman. Setiba di Masjidil Haram, Mut'im berdiri di hadapan orang-orang Quraisy dan berkata, "Muhammad berada dalam perlindunganku. Tidak seorang pun berhak menyakitinya." Rasulullah menatap Mut'im dengan penuh rasa syukur. "Semoga Allah memberkahi dirimu dan keluargamu atas kebaikan ini," ucap beliau dengan suara haru. Meskipun tekanan semakin berat, Rasulullah tidak pernah berhenti berdakwah. Ketika musim haji tiba, beliau melihat peluang untuk menyampaikan Islam kepada suku-suku yang datang ke Mekah. Di tengah hiruk-pikuk para peziarah, beliau berjalan dari satu kemah ke kemah lainnya, menyampaikan pesan kebenaran dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Namun mayoritas suku menolak dakwah beliau dengan tegas. "Apakah engkau ingin kami meninggalkan ajaran nenek moyang kami hanya karena ucapanmu?" tanya salah seorang pemimpin suku. Rasulullah menjawab dengan penuh kesabaran, "Aku hanya ingin kalian mengenal Allah yang Maha Besar, Pencipta kalian, yang memberikan rezeki dan kehidupan kepada kalian." Namun, jawaban itu tetap tidak meluluhkan hati mereka. Penolakan demi penolakan melukai hati Rasulullah, tetapi beliau tidak pernah berhenti berdakwah. Di tengah cobaan, Allah memberikan secercah harapan. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Rasulullah bertemu dengan 6 pemuda dari Yatsrib, Madinah. Mereka berasal dari suku Khazraj dan datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith bin Rifa'ah bin Afra, Rafi' bin Malik bin Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir bin Nablah, Jabir bin Abdullah bin Riyab. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, hati mereka terbuka. Mereka terkesan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, persaudaraan, dan penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa. Salah seorang dari mereka, As'ad bin Zurarah, berkata, "Apa yang engkau sampaikan, wahai Muhammad, adalah kebenaran yang pernah kami dengar dari orang-orang Yahudi. Mereka sering mengatakan bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman." Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, menyentuh hati mereka dengan keindahan firman Allah. Ke-6 pemuda itu akhirnya menerima Islam. Mereka berjanji untuk kembali ke Madinah dan menyebarkan ajaran ini kepada keluarga serta kaum mereka. Dengan semangat baru mereka pulang ke Madinah, membawa kabar tentang Rasulullah. Di tengah masyarakat yang lelah dengan peperangan antar suku, mereka mulai mengenalkan ajaran Islam, menawarkan harapan baru untuk kehidupan yang lebih damai dan bermakna, menyeru mereka untuk mengenal Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, mayoritas suku menolak dakwah beliau dengan tegas. "Apakah engkau ingin kami meninggalkan ajaran nenek moyang kami hanya karena ucapanmu?" tanya salah seorang pemimpin suku.
Rasulullah menjawab dengan penuh kesabaran, "Aku hanya ingin kalian mengenal Allah yang Maha Besar, Pencipta kalian, yang memberikan rezeki dan kehidupan kepada kalian." Namun, jawaban itu tetap tidak meluluhkan hati mereka. Penolakan demi penolakan melukai hati Rasulullah, tetapi beliau tidak pernah berhenti berdakwah. Di tengah cobaan, Allah memberikan secercah harapan. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Rasulullah bertemu dengan 6 pemuda dari Yatsrib, Madinah. Mereka berasal dari suku Khazraj dan datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith bin Rifa'ah bin Afra, Rafi' bin Malik bin Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir bin Nablah, Jabir bin Abdullah bin Riyab. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, hati mereka terbuka. Mereka terkesan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, persaudaraan, dan penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa. Salah seorang dari mereka, As'ad bin Zurarah, berkata, "Apa yang engkau sampaikan, wahai Muhammad, adalah kebenaran yang pernah kami dengar dari orang-orang Yahudi. Mereka sering mengatakan bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman." Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, menyentuh hati mereka dengan keindahan firman Allah. Keenam pemuda itu akhirnya menerima Islam. Mereka berjanji untuk kembali ke Madinah dan menyebarkan ajaran ini kepada keluarga serta kaum mereka. Dengan semangat baru, mereka pulang ke Madinah, membawa kabar tentang Rasulullah. Di tengah masyarakat yang lelah dengan peperangan antar suku, mereka mulai mengenalkan ajaran Islam, menawarkan harapan baru untuk kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Nama Rasulullah mulai disebut-sebut di setiap rumah di Madinah. Kisah perjalanan beliau ke Taif serta pertemuannya dengan para pemuda dari Madinah menjadi titik penting dalam sejarah dakwah Islam. Meski mengalami luka dan penghinaan, beliau tak pernah berputus asa. Dalam setiap cobaan, Rasulullah selalu menemukan harapan karena keyakinan kepada Allah adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Perjalanan dakwah Rasulullah mengajarkan bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada kemudahan dan di balik setiap luka tersimpan hikmah yang mendalam. Pada bulan Syawal tahun ke-11 kenabian, Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha ketika ia berusia 6 tahun. Namun beliau baru hidup bersama dengannya di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-1 Hijriah saat Aisyah berusia 9 tahun. Aisyah menikah dengan Rasulullah di bulan Syawal, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Aisyah berkata, "Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan mulai berumah tangga denganku pada bulan Syawal. Maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah yang lebih beruntung dariku." Perawi hadis menambahkan bahwa karena itu, Aisyah sangat menyukai pernikahan yang dilangsungkan pada bulan Syawal. HR Muslim. Aisyah adalah putri dari Abdullah bin Abu Quhafah yang lebih dikenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat dan khalifah pertama dalam Islam. Aisyah lahir 4 tahun setelah Rasulullah menerima wahyu pertama. Ia adalah perempuan mulia yang dikenal dengan julukan As-Siddiqah, yakni wanita yang memiliki kejujuran dan keimanan yang teguh. Karena itu, ia sering disebut As-Siddiqah binti As-Siddiq. Ibundanya bernama Ummu Rumman binti Umair bin Amir bin Dahman bin Harist bin Ghanam bin Malik bin Kinanah. Sang ibu dikenal sebagai wanita salehah yang telah memeluk Islam sejak awal dakwah Rasulullah. Ayah dan ibu Aisyah berasal dari kalangan orang-orang beriman yang memiliki kedekatan dengan Rasulullah. Setelah menikah, Rasulullah memberikan julukan khusus kepada Aisyah, yaitu Umairah, yang berarti putih kemerah-merahan. Julukan ini diberikan karena Aisyah memiliki kulit yang cerah dengan rona kemerahan di wajahnya. Dalam keheningan malam, Rasulullah terjaga dari tidurnya dengan hati yang dipenuhi ketenangan. Beliau merenungkan mimpi yang baru saja diperlihatkan oleh Allah. Dalam mimpi itu, seorang malaikat datang membawa sehelai kain sutra dan di dalamnya terdapat seorang perempuan dengan wajah bercahaya lembut. Malaikat itu berkata, "Inilah istrimu, wahai Rasulullah." Ketika Rasulullah membuka kain itu, tampak wajah Aisyah binti Abu Bakar.
Beliau tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Jika ini memang dari Allah, maka Dia pasti akan mewujudkannya." Sejak wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, hati Rasulullah sering diselimuti kesedihan. Kehilangan Khadijah bukan hanya berarti kehilangan seorang istri, tetapi juga sahabat sejati yang selalu mendukung perjuangan dakwahnya. Melihat kondisi Rasulullah, Khawlah binti Hakim, seorang sahabat yang peduli, memberanikan diri untuk berbicara. "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah lagi? Aku mengenal seorang wanita mulia, putri sahabatmu Abu Bakar, yaitu Aisyah." Rasulullah menatap Khawlah sejenak, lalu tersenyum. "Jika ini adalah kehendak Allah, maka aku ridha." Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Rasulullah, merasa terhormat ketika Rasulullah datang melamar putrinya. Meskipun Aisyah masih belia, Abu Bakar memahami bahwa pernikahan ini bukan sekadar urusan duniawi, tetapi juga bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. "Wahai Rasulullah, Aisyah adalah anugerah dari Allah untukmu. Aku hanya berharap dia dapat menjadi istri yang setia dan mendukungmu dalam perjuangan dakwah ini," ujar Abu Bakar dengan penuh keikhlasan. Rasulullah mengangguk lembut. "Dia akan menjadi bagian dari keluargaku dan aku akan menjaganya sebaik-baiknya." Pada hari yang telah ditentukan, Aisyah yang masih belia tengah asyik bermain di atas ayunan bersama teman-temannya. Tiba-tiba ibunya Ummu Ruman datang menghampiri dengan penuh kasih sayang. "Aisyah, kemarilah nak," panggil ibunya lembut. Aisyah segera berlari mendekat. Sang ibu mengusap rambut putrinya yang halus lalu berkata, "Hari ini adalah hari yang istimewa bagimu. Engkau akan menjadi istri Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi." Aisyah menatap ibunya dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. "Ibu, apakah aku bisa menjadi istri yang baik untuk beliau?" tanyanya polos. Ummu Ruman tersenyum, air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Engkau adalah anugerah bagi Rasulullah. Tetaplah menjadi dirimu yang lembut dan penuh kasih sayang. Allah akan membimbingmu, nak." Para wanita dari kalangan Ansar datang membantu mempersiapkan Aisyah. Dengan penuh cinta mereka mendandaninya, menyisir rambutnya dan memakaikan pakaian yang indah. "Hari ini adalah hari keberkahan bagimu, Aisyah. Semoga hidupmu penuh kebahagiaan," ucap mereka serempak. Menjelang sore, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar untuk menjemput Aisyah. Beliau disambut dengan penuh hormat oleh keluarga dan kerabat. Saat Aisyah dipertemukan dengan Rasulullah, keharuman semerbak memenuhi ruangan, menandakan sebuah awal yang penuh berkah. Rasulullah menatap Aisyah dengan penuh kelembutan, lalu berkata, "Aisyah, engkau adalah bagian dari hidupku, dan aku adalah bagian dari hidupmu. Kita akan menjalani kehidupan ini bersama, dalam keridaan Allah." Aisyah tersipu malu, tetapi dalam hatinya tumbuh perasaan tenang dan bahagia. 2 tahun setelah pernikahan mereka, Aisyah pindah ke Madinah dan mulai hidup bersama Rasulullah. Kehidupan di sisi Rasulullah menjadi sekolah kehidupan baginya. Beliau mengajarkan segala sesuatu dengan kelembutan, mulai dari ilmu agama hingga perkara sehari-hari. "Aisyah, engkau adalah perempuan yang cerdas. Gunakan akal dan hatimu untuk memahami setiap ajaran Allah," pesan Rasulullah suatu hari. Aisyah tumbuh menjadi istri yang penuh kasih sayang sekaligus pembelajar yang luar biasa. Ia menjadi perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, menjadikannya salah satu sumber utama ilmu dalam Islam. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah bukan sekadar ikatan suami istri, tetapi juga teladan rumah tangga yang penuh kasih, kejujuran, dan pembelajaran. Hubungan mereka mencerminkan cinta yang tulus, dihiasi kebersamaan, momen-momen romantis, hingga kecemburuan yang manusiawi dari Aisyah. Julukan Humairah dan kemesraan Rasulullah Aisyah dikenal dengan julukan Humairah, yang berarti perempuan berwajah kemerah-merahan. Rasulullah memberikan panggilan ini sebagai ungkapan kasih sayang. Beliau adalah sosok suami yang lembut kepada istri-istrinya, terutama kepada Aisyah yang masih muda dan ceria. Rasulullah selalu memahami perasaannya dan memberikan perhatian yang istimewa. Salah satu momen romantis yang dikenang adalah ketika Rasulullah berlomba lari dengan Aisyah. Suatu sore yang cerah di padang pasir dekat Madinah, Rasulullah berjalan santai bersama Aisyah.
Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa aroma khas gurun yang menenangkan. Aisyah yang saat itu masih muda dan ceria, tersenyum penuh semangat. "Wahai Rasulullah, bagaimana jika kita berlomba?" tanyanya dengan mata berbinar. Rasulullah tersenyum lembut. "Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih cepat," jawab beliau. Keduanya pun bersiap. Aisyah dengan langkah kecilnya yang ringan berlari lebih dahulu. Rasulullah sengaja memperlambat langkahnya, membiarkan istrinya merasakan kemenangan. Aisyah tertawa senang saat mencapai garis akhir lebih dulu. "Aku menang!" serunya sambil terengah-engah. Rasulullah tersenyum dan berkata dengan nada bercanda, "Baiklah, kali ini kau yang menang." Waktu pun berlalu. Pada suatu hari, Rasulullah kembali mengajak Aisyah untuk berlomba. Kali ini, beliau berlari dengan penuh semangat dan berhasil mencapai garis akhir lebih dulu. "Aku menang kali ini, wahai Aisyah. Ini untuk membalas kekalahanku yang lalu," ujar Rasulullah dengan senyum hangat. Perlombaan sederhana ini bukan sekadar adu kecepatan, tetapi bukti bahwa Rasulullah memahami pentingnya kebahagiaan kecil dalam mempererat hubungan suami istri. Aisyah tersenyum malu, tetapi hatinya penuh kebahagiaan karena cinta Rasulullah begitu tulus. Diriwayatkan oleh Aisyah, ia berkata, "Aku pernah berlomba lari dengan Nabi dan aku menang. Kemudian beberapa waktu kemudian kami berlomba lagi dan beliau menang seraya berkata, 'Kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang sebelumnya.'" Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 2578. Rasulullah sering menghibur Aisyah dengan candaan yang membuatnya tersenyum. Suatu hari dengan manja Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana cintamu kepadaku?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Cintaku kepadamu seperti simpul tali yang kokoh." Beberapa waktu kemudian, Aisyah kembali bertanya, "Bagaimana simpul itu sekarang?" Rasulullah tersenyum dan berkata, "Masih seperti semula, tak pernah terurai." Jawaban itu membuat hati Aisyah berbunga-bunga. Dengan penuh syukur, ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan cinta sebesar ini kepada kita. Cintaku kepadamu seperti simpul tali yang kokoh." Beberapa waktu kemudian, Aisyah kembali bertanya, "Bagaimana simpul itu sekarang?" Rasulullah tersenyum dan berkata, "Masih seperti semula, tak pernah terurai." Jawaban itu membuat hati Aisyah berbunga-bunga. Dengan penuh syukur, ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan cinta sebesar ini kepada kita." Momen ini menunjukkan bahwa Rasulullah memahami arti kebahagiaan sederhana dalam rumah tangga. Meskipun beliau memiliki tanggung jawab besar sebagai seorang nabi, beliau tetap menyempatkan diri untuk bercanda dan membuat istrinya tersenyum. Hubungan Rasulullah dan Aisyah dipenuhi kehangatan dan kasih sayang yang tercermin dalam hal-hal kecil tetapi bermakna. Salah satu kisah indah yang diceritakan oleh Aisyah menunjukkan bagaimana Rasulullah mengekspresikan cintanya. Aisyah pernah mengenang, "Aku pernah minum dari sebuah gelas saat sedang haid, lalu aku menyerahkannya kepada Nabi. Beliau meletakkan bibirnya tepat di tempat aku menaruh bibirku. Begitu pula saat aku menggigit sepotong daging, beliau menggigit di bagian yang sama denganku." Hadis riwayat Muslim nomor 300. Suatu sore yang hangat di Madinah, Aisyah duduk santai di teras rumah bersama Rasulullah. Di hadapan mereka terdapat segelas air segar yang baru dituangkan. Aisyah mengambil gelas itu terlebih dahulu dan meminumnya perlahan. Setelah beberapa teguk, ia menyerahkannya kepada Rasulullah. Dengan senyum lembut, Rasulullah menerimanya, tetapi tidak langsung meminumnya. Beliau menatap Aisyah penuh kasih dan bertanya, "Di mana engkau tadi meletakkan bibirmu?" Aisyah yang semula terkejut dengan pertanyaan itu, menunjuk bagian gelas yang ia gunakan. "Di sini ya Rasulullah," jawabnya dengan malu-malu. Tanpa ragu, Rasulullah kemudian meletakkan bibirnya tepat di tempat yang ditunjukkan oleh Aisyah. "Aku ingin merasakan apa yang kau rasakan," ujar Rasulullah dengan suara lembut. Aisyah tersipu, merasa begitu dihargai dan dicintai. Dalam momen sederhana itu, ia menyadari bahwa Rasulullah tidak hanya menganggapnya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai pendamping hidup yang istimewa.
Momen-momen seperti ini memiliki makna yang mendalam, terutama di masa itu, ketika masih banyak stigma sosial terhadap perempuan yang sedang haid. Dengan kelembutan dan kasih sayangnya, Rasulullah mematahkan pandangan tersebut. Aku pernah menggigit sepotong daging, lalu memberikannya kepada beliau, kisah Aisyah. Beliau pun menggigitnya di tempat yang sama. Tindakan Rasulullah ini bukan sekadar ungkapan cinta, tetapi juga cara beliau menunjukkan bahwa kasih sayang sejati tidak dibatasi oleh prasangka atau aturan yang dibuat-buat. Beliau mengajarkan bahwa seorang istri harus dihormati dan dicintai dalam segala keadaan. Hal-hal kecil seperti berbagi gelas atau makanan menjadi wujud kasih sayang yang tulus. Bagi Rasulullah, kebersamaan dalam momen-momen sederhana adalah cara untuk menunjukkan cinta yang mendalam kepada Aisyah. Pernah suatu hari, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat cinta yang lebih indah daripada cintamu kepadaku." Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Cinta itu adalah anugerah dari Allah. Aku bersyukur kepadanya karena telah memberiku kesempatan untuk mencintaimu." Setiap hari bersama Rasulullah adalah hari yang penuh rasa syukur bagi Aisyah. Ia sering berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jagalah suamiku, limpahkan rahmat dan keberkahan kepadanya. Jadikan aku istri yang selalu mendukungnya dalam kebaikan." Mendengar doa ini suatu malam, Rasulullah berkata dengan penuh kasih, "Doamu selalu membuatku merasa dicintai. Engkau adalah perhiasan dunia yang paling berharga." Aisyah menundukkan kepala, tersipu malu, namun hatinya dipenuhi kebahagiaan. "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku suami yang begitu mulia," ujarnya lirih. Kisah Rasulullah dan Aisyah tentang berbagi gelas dan makanan menunjukkan bahwa cinta sejati tidak selalu terwujud dalam hal-hal besar, tetapi justru dalam perhatian kecil yang penuh makna. Rasulullah mengajarkan bahwa dalam rumah tangga kasih sayang, kelembutan, dan perhatian harus selalu ada. Beliau menunjukkan cara mencintai dan menghormati pasangan dengan tulus, menjadikan setiap momen sebagai kenangan yang berharga. Bagi Aisyah, kebersamaan itu adalah bukti nyata bahwa ia dicintai Rasulullah, bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai sahabat dan pendamping hidup. Namun sebagai seorang istri yang mencintai suaminya, Aisyah juga memiliki perasaan cemburu yang wajar. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Rasulullah menyebut keutamaan almarhumah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama beliau. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya, tetapi Rasulullah sering menyebut namanya. Bahkan Allah telah memberikan kabar gembira kepadanya berupa rumah di surga." Hadis riwayat Bukhari, nomor 3817, Muslim nomor 2435. Dalam riwayat lain, Aisyah pernah bertanya dengan nada kesal, "Bukankah Allah telah memberimu istri yang lebih baik darinya?" Rasulullah tersenyum dan menjawab dengan lembut, menghibur Aisyah tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada Khadijah. "Tidak Aisyah, dia beriman kepadaku ketika orang-orang masih mengingkari. Dia mendukungku dengan hartanya saat orang lain menolak, dan Allah memberiku keturunan darinya." Pada suatu malam yang sunyi, Aisyah duduk di dekat Rasulullah, mendengarkan beliau bercerita tentang awal perjalanan dakwahnya. Dengan penuh kasih, Rasulullah mengenang Khadijah, istri pertama yang begitu setia. Beliau menceritakan keteguhan Khadijah, bagaimana ia selalu mendukung dan menjadi penyejuk hati di saat-saat sulit. "Wahai Aisyah," ujar Rasulullah dengan nada lembut, "Khadijah adalah wanita yang beriman kepadaku ketika orang-orang masih menolak. Ia mengorbankan hartanya untuk mendukung perjuanganku saat yang lain enggan membantu. Allah bahkan menganugerahiku keturunan darinya." Aisyah mendengarkan dengan saksama, tetapi di dalam hatinya ia tidak bisa menghindari rasa cemburu yang perlahan muncul. Ia tahu betapa mulianya Khadijah, tetapi sebagai manusia ia juga memiliki perasaan yang tak bisa diabaikan. Dengan nada sedikit kesal, namun tetap penuh kasih, ia bertanya, "Bukankah Allah telah memberimu istri yang lebih baik darinya?" Rasulullah menoleh ke arahnya, menatap dengan penuh kelembutan.
Senyuman kecil tersungging di bibir beliau, tanda bahwa beliau memahami perasaan Aisyah dan tidak tersinggung dengan ucapannya. Dengan suara tenang, Rasulullah menjawab, "Tidak, Aisyah. Khadijah adalah wanita yang istimewa. Allah telah memuliakannya dengan rumah di surga, dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikannya." Aisyah terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa jawaban Rasulullah keluar dari ketulusan hati. Meskipun perasaan cemburu masih ada, ia juga tahu bahwa penghormatan Rasulullah kepada Khadijah tidak mengurangi cinta dan perhatian beliau kepadanya. Dalam keheningan malam itu, Aisyah merasa sedikit malu atas kecemburuannya. Namun di sisi lain ia juga bangga karena memiliki suami yang begitu setia dan penuh kasih. Hadis riwayat Ahmad nomor 24.864. "Ya Rasulullah," kata Aisyah akhirnya dengan suara lembut, "aku hanya ingin menjadi orang yang paling kau cintai di dunia ini." Rasulullah tersenyum, mendekati Aisyah, lalu berkata dengan penuh kasih, "Wahai Aisyah, kau adalah anugerah Allah yang istimewa bagiku. Setiap orang memiliki tempatnya sendiri di hatiku, dan kau adalah bagian yang tak tergantikan." Ada juga momen lain di mana kecemburuan Aisyah muncul dengan cara yang menggemaskan. Suatu hari, Rasulullah menerima hadiah berupa makanan dari salah satu istri beliau yang lain. Ketika makanan itu sampai di rumah Aisyah, hatinya terasa tidak nyaman. Dalam sekejap emosi, ia memukul nampan makanan tersebut hingga isinya tumpah ke lantai. Rasulullah menatap Aisyah dengan penuh kelembutan, lalu tersenyum dan berkata, "Ibumu sedang cemburu lagi." Aisyah, yang tadinya merasa kesal, perlahan tersipu malu mendengar ucapan Rasulullah. Dalam momen itu, beliau tidak memarahinya, tetapi justru menanggapinya dengan pengertian dan kesabaran. Dengan tenang, Rasulullah mengumpulkan makanan yang berserakan dan meminta pelayan untuk mengambilkan nampan baru sebagai pengganti. Dengan nada menyesal, Aisyah berkata, "Maafkan aku ya Rasulullah, aku tidak bisa menahan perasaanku." Rasulullah menjawab dengan lembut, "Cemburu adalah tanda cinta, wahai Aisyah, dan aku tahu betapa besar cintamu kepadaku." Setelah kejadian itu, Aisyah semakin menyadari betapa beruntungnya ia memiliki suami seperti Rasulullah. Meskipun beliau memikul tanggung jawab besar sebagai seorang nabi, beliau selalu meluangkan waktu untuk menunjukkan cinta dan pengertiannya kepada istri-istrinya. Di keheningan malam, Aisyah sering berdoa, "Ya Allah, terima kasih telah menganugerahiku suami yang begitu mulia. Limpahkan rahmat dan keberkahan kepadanya. Jadikan aku istri yang selalu mendukungnya dalam kebaikan." Kisah ini mengajarkan bahwa kecemburuan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar. Namun cara pasangan menanggapinya adalah yang menentukan keharmonisan hubungan. Rasulullah menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang pemahaman, kelembutan, dan keadilan. Bagi Aisyah, momen-momen cemburu yang ia alami adalah bukti betapa besar cintanya kepada Rasulullah. Sementara bagi Rasulullah, momen-momen itu menjadi kesempatan untuk semakin mempererat hubungan dan menunjukkan ketulusan kasih sayangnya. Sebagai kesimpulan, kisah kecemburuan Aisyah menggambarkan sisi manusiawi dari kehidupan rumah tangga Rasulullah. Dengan cinta yang tulus dan pengertian yang mendalam, setiap permasalahan kecil dapat berubah menjadi momen berharga yang semakin menguatkan hubungan. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya menghormati perasaan pasangan dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika cobaan berat menimpa keluarga Rasulullah, fitnah haditsul ifki menjadi salah satu ujian yang sangat menguras emosi. Peristiwa ini tidak hanya melukai kehormatan Aisyah, tetapi juga mengguncang hati Rasulullah dan kaum muslimin. Namun, kejadian ini justru menjadi bukti keteguhan hati, kebaikan, serta kelembutan Rasulullah terhadap Aisyah, sekaligus membuktikan kebenaran yang akhirnya terungkap melalui wahyu. Aisyah menceritakan bahwa fitnah tersebut bermula ketika ia tertinggal dari rombongan Rasulullah dalam perjalanan pulang dari sebuah ekspedisi. Saat itu, ia sedang mencari kalungnya yang hilang, hingga tanpa disadari rombongan telah bergerak jauh meninggalkannya. Seorang sahabat bernama Syafwan bin Mu'atthal
yang tertinggal di belakang rombongan menemukan Aisyah sendirian dan kemudian membawanya kembali ke Madinah. Ketika mereka tiba di Madinah, orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul memanfaatkan kejadian itu untuk menyebarkan kabar bohong bahwa Aisyah telah melakukan perbuatan tercela. Aisyah, yang awalnya tidak mengetahui fitnah tersebut, mulai merasakan perubahan sikap Rasulullah. Aku merasa sakit dan tetap berada di rumah orang tuaku. Namun, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Rasulullah menjadi lebih pendiam, kenang Aisyah. Rasulullah yang penuh kasih berusaha mencari kejelasan di tengah fitnah yang beredar. Beliau tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan tanpa petunjuk dari Allah. Dalam kegundahan, beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat terdekat, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Aku tidak pernah meragukan kesucian Aisyah, kata Usamah dengan penuh keyakinan. Dia adalah wanita yang mulia, dan aku percaya bahwa ia tidak bersalah. Namun, Rasulullah tetap diam. Hatinya dipenuhi rasa sakit, tetapi beliau tidak pernah menyakiti Aisyah dengan kata-kata kasar. Aisyah akhirnya mengetahui fitnah yang menyebar dari seorang wanita yang membantunya di rumah. Ia sangat terguncang. Aku menangis tanpa henti, seolah-olah dunia terasa gelap. Kenang Aisyah tentang hari-hari sulit itu. Rasulullah akhirnya datang ke rumah Abu Bakar untuk menemui Aisyah. Dengan lembut, beliau duduk di dekatnya. "Wahai Aisyah," ujar beliau dengan nada penuh kasih dan ketegasan, "jika engkau tidak bersalah, Allah pasti akan membuktikan kesucianmu. Tetapi jika engkau bersalah, bertobatlah kepadanya, karena sesungguhnya Allah menerima tobat hamba-hambanya." Aisyah, yang sudah kelelahan karena terus menangis, menatap Rasulullah dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak bisa berkata apa-apa selain apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan penderitaanku," ujar Aisyah, mengutip doa Nabi Yusuf. Setelah hari-hari penuh penantian, akhirnya wahyu Allah turun untuk membebaskan Aisyah dari tuduhan itu. Rasulullah, yang saat itu berada di rumah Abu Bakar, menatap Aisyah dengan senyum lega. "Wahai Aisyah," kata Rasulullah, "bergembiralah, Allah telah membersihkan namamu." Lalu ayat dari surah An-Nur pun dibacakan. "Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita dusta itu berasal dari kalangan kalian sendiri. Allah menunjukkan rahmat-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." An-Nur 11:12. Aisyah, yang sebelumnya merasa hancur, kini menangis bahagia. Air matanya mengalir deras, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Ketika Abu Bakar dan istrinya mendengar wahyu itu, mereka segera menghampiri Aisyah. Dengan penuh haru, Abu Bakar berkata, "Wahai putriku, bersyukurlah kepada Allah yang telah membersihkan namamu." Namun, Aisyah menjawab dengan penuh keteguhan, "Aku hanya bersyukur kepada Allah. Dialah yang telah menjaga kehormatanku." Setelah fitnah itu berlalu, hubungan antara Rasulullah dan Aisyah semakin erat. Beliau senantiasa menghibur Aisyah dan menunjukkan cinta serta kasih sayangnya. "Aisyah," kata Rasulullah suatu hari, "engkau adalah bagian dari kebahagiaanku, dan Allah telah menunjukkan bahwa engkau adalah seorang wanita yang istimewa." Aisyah, yang sangat mencintai Rasulullah, selalu merasa bersyukur memiliki suami seperti beliau. "Ya Rasulullah," katanya dengan mata berkaca-kaca, "aku tidak menginginkan dunia jika aku memiliki engkau di sisiku." Fitnah hadisul ifki mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, kepercayaan kepada Allah, dan menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah badai ujian. Rasulullah menjadi teladan luar biasa tentang bagaimana seorang suami harus bersikap lembut dan penuh kasih, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Bagi Aisyah, peristiwa ini semakin memperkuat keimanannya dan menjadikannya sebagai teladan bagi para wanita muslimah sepanjang zaman. Dan bagi kita semua, kisah ini menjadi pengingat bahwa cinta sejati selalu diuji, tetapi dengan kesabaran dan keimanan, keberkahan yang tak terhingga akan menyertainya. Rasulullah sering berbincang dengan Aisyah dan mendengarkan pendapatnya. Dalam sebuah riwayat, Aisyah bercerita, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cintamu kepadaku?"
Beliau menjawab, "Cintaku kepadamu seperti simpul tali yang kuat dan tak terurai." Setiap kali Aisyah bertanya kembali, "Bagaimana simpul itu sekarang?" Rasulullah selalu menjawab, "Masih seperti awalnya, seperti sebelumnya." Hadis riwayat Abu Nuaim, Hilyatul Aulia 244. Sebagai istri Rasulullah, Aisyah banyak belajar dari beliau. Kepandaiannya dalam memahami agama menjadikannya salah satu perawi hadis terbanyak. Ia sering bertanya kepada Rasulullah untuk memperdalam pemahaman agama. Suatu hari Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar aku mendapatkan cinta Allah dan cintamu?" Rasulullah menjawab, "Sucikanlah hatimu dan jujurlah dalam setiap ucapan. Siapa yang dicintai Allah, pasti akan dicintai manusia." Hadis riwayat Bukhari nomor 21.092. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah contoh rumah tangga yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan saling mendukung. Meskipun ada momen cemburu, ujian, dan kesedihan, mereka selalu kembali kepada Allah dalam menghadapi setiap permasalahan. Aisyah bukan hanya seorang istri, tetapi juga murid, sahabat, dan penerus dakwah Rasulullah. Namanya dikenang sebagai Asy-Syiddiqah, perempuan yang jujur dalam keimanan. Perannya dalam Islam sangat besar, menjadikannya salah satu wanita paling mulia dalam sejarah umat manusia. Demikianlah sahabat Coba Islam, episode kelima dari kisah Nabi Muhammad SAW. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga para penonton setia channel Coba Islam senantiasa mendapatkan keberkahan dalam mendalami kisah hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini membawa hikmah dan inspirasi dalam kehidupan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.